Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardatul Baido dengan NIM 024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Islam dan larangan doror, maisir, dan maksiat. Yang pertama, doror. Doror yaitu sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun ada unsur penganiayaan sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara batil. Nah, secara singkat, doror yaitu memberi kemudorotan atau musibah kepada orang lain dengan status dia yang mendapatkan keuntungan secara sepihak. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadata bin Samiti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada alla darara wala dirar, yang artinya dari Ubadah bin Samit, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi bahwa tidak boleh seseorang merusak diri, harta, kehormatan orang lain, dan tidak boleh membalas pengerusakan dengan pengerusakan. Contoh kecil dari doror yaitu ketika seseorang menanam pohon mangga di halaman rumahnya dan pohon mangga tersebut pun tumbuh di halaman rumah tetangganya. Tetapi tetangganya tidak diperbolehkan untuk mengambil buah mangga tersebut, melainkan hanya dirinya sendiri yang boleh mengambil buah mangga tersebut. Contoh doror yang kedua yaitu tidak boleh mengadakan gangguan di jalan-jalan orang muslimin, di pasar-pasar mereka, ataupun di tempat-tempat kaum muslimin yang lain. Baik gangguan itu berupa kayu, batu, lubang galian yang bisa menyebabkan kecelakaan, atau yang bisa mengganggu perjalanan seseorang. Yang ketiga adalah bentuk doror yang paling besar yaitu ketika seorang suami menimbulkan kemudorotan kepada sang istri atau memberikan musibah kepada sang istri dengan tujuan untuk minta diceraikan dan harta sang istri pun diambil oleh sang suami. Yang kedua, maisir. Maisir adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa bekerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja, yang biasa disebut dengan berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam Al-Quran adalah azlam, yang berarti perjudian. Judi dapat diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau pemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Kesimpulan dari kata al-maisir atau perjudian dari sisi bahasa yaitu ia adalah usaha mendapatkan harta tanpa susah payah. Dan yang kedua, ia adalah cara mendapatkan harta dan sebab menjadi kaya atau berkecukupan. Prinsip berjudi adalah terlarang baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali. Mengharapkan keuntungan semata, misalnya coba-coba. Di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan, melakukan pemotongan dan bertaruh besar-besaran hanya untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga yaitu maksiat. Maksiat adalah tindakan manusia yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksiat dapat mengurangi semangat belajar dalam belajar agama. Akibat dosa dan kemaksiatan adalah mudah lupa akan ilmu yang telah dihafalnya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seluruh anggota badan manusia haruslah dijaga, khususnya 7 anggota badan, yaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Yang pertama, mata. Mata harus menjaga agar tidak melihat aib orang lain atau melihat hal-hal yang tidak senonoh. Yang kedua, menjaga telinga. Jangan menyalahgunakan nikmat dengan mendengarkan kemaksiatan. Yang ketiga, menjaga lidah. Menjaga lidah untuk tidak bergibah atau mengumpat dan tidak digunakan untuk membantah. Yang keempat, menjaga perut. Maka manusia diwajibkan memakan makanan yang halal. Yang kelima, menjaga kemaluan. Manusia tidak dapat menjaga kemaluan kecuali dengan menjaga mata dan menjaga hati supaya tidak melakukan yang bukan-bukan. Yang keenam, menjaga kedua tangan. Jangan menggunakan tangan untuk menulis sesuatu yang menyakiti ataupun untuk panjang tangan, intinya untuk perbuatan yang tidak terpuji. Yang ketujuh, menjaga kaki. Gunakan kedua kaki kalian untuk menuju masjid dan tempat yang memiliki nilai positif. Sekian dari saya. Terima kasih jika ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.